Konser boyband K-pop NCT 127 hari pertama terpaksa dihentikan akibat luapan massa hingga mengakibatkan 30 orang pingsan. Sebelumnya konser ini juga diwarnai dengan teror bom yang diunggah di media sosial. Euforia ribuan penonton konser NCT 127 sudah terjadi sejak konser dimulai. Ribuan orang terlihat memadati ruangan tertutup gedung AIS BSD Serpong, Tangerang, Banten. Penggemar yang kebanyakan kaum hawa ini sempat terjadi saling dorong hingga merobohkan barikade di dekat panggung. Akibat kepadatan penonton di ruangan tertutup ini, dilaporkan puluhan orang pingsan. Tidak mau ambil resiko adanya korban, polisi akhirnya terpaksa menyetop konser yang sudah berlangsung 2 jam pada pukul 9 malam. Melalui pengeras suara, polisi menyebut sudah ada 30 orang pingsan. Salah seorang penonton yang menjadi korban mengatakan, kericuhan berawal saat boyband melemparkan souvenir bola bertanda tangan member ke arah penonton. Hal ini yang memancing penonton di bagian tengah merangsek ke depan, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan di bagian depan dan saling berhimpitan. C itu di belakang. Nah, terus waktu saya mau maju ke depan, karena mau mendekat aja sebenarnya depan tuh masih kosong juga. Di depan saya tuh masih kosong, tapi tiba-tiba tuh karena ada dorongan dari depan ke belakang disuruh mundur, ya jadinya saya kena dorong tuh di situ kan, karena pada mundur semua. Terus waktu saya udah balik ke tempat semula, saya di dekat barikade belakang. Sementara itu pihak kepolisian mengatakan, sejak awal berjalannya konser, pihak keamanan sudah berulang kali mengingatkan kepada penonton untuk tertib dan mematuhi aturan. Namun tingginya antusias penonton menyebabkan mereka tidak mengindahkan himbauan. Menghentikan kegiatan konser dari NCT ini karena kami melihat ada beberapa penonton yang mengalami kelemasan daripada fisik, bahkan sampai pingsan dan diberikan oksigen. Diawali karena merenseknya atau majunya penonton mendekati panggung sehingga terjadi desak-desakan. Sebelumnya, pada siang hari beberapa jam sebelum konser, polisi menyisir area konser karena adanya ancaman bom yang disebarkan melalui surat kaleng yang beredar di media sosial. Polisi menyisir area konser dan tidak menemukan adanya indikasi bahan peledak. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca pandemi dengan pelonggaran yang diberikan, euforia masyarakat untuk berkerumun dalam sebuah acara terjadi. Sebelumnya deretan kerumunan pembawa petaka terjadi mulai dari tragedi Kanjuruhan, tragedi Itaewon di Korea Selatan, hingga sejumlah konser musik dengan puluhan penonton pingsan. Lalu apa yang harus dilakukan agar hal serupa tidak terulang? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Setelah 2 tahun pandemi, pelonggaran pun diberikan pada acara yang menimbulkan kerumunan, mulai dari pertandingan olahraga hingga konser musik. Seakan ingin merayakan kebebasan, euforia orang untuk berkerumunan pun muncul. Namun sayangnya, dalam sebulan terakhir tragedi dalam kerumunan terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi negara lain. Di antara kerumunan yang menimbulkan banyak korban jiwa adalah tragedi Kanjuruhan dan tragedi Itaewon, Korea. Selain itu, ada sejumlah konser musik yang terpaksa dihentikan polisi karena ricuh. Sabtu 29 Oktober, kericuhan terjadi di konser bertema berdendang bergoyang di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Diduga penonton melebihi kapasitas tempat acara sehingga aksi saling dorong terjadi. Melihat kondisi membahayakan, saat itu polisi menghentikan konser yang berlangsung. Sepekan kemudian, hal serupa juga terjadi pada konser boyband NCT 127 di AIS BSD Tangerang pada Jumat 4 November. 30 orang dilaporkan pingsan dan polisi juga terpaksa menyetop konser. Euforia masyarakat untuk berkumpul di sebuah acara sudah sepatutnya diprediksi pihak yang terlibat dalam acara itu sendiri. Mulai dari panitia, polisi, hingga penonton. Ketua Bidang Program Asosiasi Promotor Musik Indonesia Dewi Gonta menjelaskan, pihak penyelenggara sebuah konser musik wajib mempersiapkan keamanan acara sebaik mungkin. Mulai dari penghitungan kapasitas, penggunaan sistem tiket secara digital, penyediaan tim medis yang memadai, hingga pertimbangan pintu masuk dan keluar yang terus diumumkan secara berkala kepada penonton.
pertama harus kita hitung adalah kapasitas berdasarkan lahan yang kita pergunakan. Itu ada perhitungannya. Setelah kita menghitung, maka kita mengeluarkan jumlah tiket ataupun undangan untuk memberikan akses masuk dan keluar. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, melihat banyaknya musibah akibat kerumunan, pelaksanaan konser kini harus semakin mempertebal segi keamanan, tidak hanya sekedar mencari keuntungan tiket. Dan para event organizer ini harus bersatu padu memastikan bahwa kita tidak melanggar SOP yang sudah kita sepakati. Jangan saja hanya melihat dari aspek revenue-nya atau pendapatan omsetnya, tapi Selain penyelenggara maupun polisi yang memastikan keamanan, para penonton juga wajib melakukan pencegahan. Di antaranya tidak memaksakan diri tetap berada di kerumunan jika kondisinya mulai tidak kondusif. Nah, saat sedang menonton konser seperti ini, penting bagi kita untuk dapat membaca situasi kerumunan. Jika sudah dirasa mulai tidak kondusif dan juga berhimpit-himpitan berdesak-desakan, maka kita harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan yang paling penting yaitu mengingat pintu masuk dan juga pintu keluar, agar nantinya jika terjadi situasi darurat dapat segera mengevakuasikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.